Aku dihina tak berguna dan layak dibuang ke laut oleh kakak iparku sendiri. Mereka memberiku warisan yang mereka anggap sampah, sebuah rumah kayu tua yang hampir roboh. Tapi mereka tidak tahu, di balik dinding usang itu, orang tuaku telah menyembunyikan. Sebelum dilanjut, kami mengucapkan selamat datang dan bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudaraku semua, semoga senantiasa sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah singgah di channel kami. Kami juga berharap Bapak Ibu dan saudaraku semua berkenan bantu like, subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar. Alangkah baiknya pula Bapak Ibu saudaraku menyebut nama dan kota mana berasal di kolom komentar, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Namaku Sri Lestari. Usiaku kini sudah menginjak 65 tahun. Usia di mana seharusnya aku bisa menikmati senja dengan tenang. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, bersama suamiku tercinta, Hamdani Sukoco. Mas Hamdani, begitu aku memanggilnya, sudah 70 tahun usianya. Dulu ia adalah seorang mandor yang gagah di sebuah pabrik tebu, namun sudah 25 tahun ini ia pensiun, menikmati masa tuanya dengan merawat beberapa ekor burung perkutut di halaman belakang. Hidup kami jauh dari kata mewah. Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, aku membuka sebuah warung kecil di bagian depan rumah. Menjual aneka sembako, jajanan pasar, dan minuman hangat. Cukup untuk makan dan sesekali mengirim oleh-oleh untuk kedua anak kami yang sudah bekerja di perusahaan swasta, satu di Magelang, dan satunya lagi di Semarang. 100 hari yang lalu, duka kembali menyelimuti keluarga kami. Ibuku, Siti Sundari, menghembuskan napas terakhirnya di usia 85 tahun. Kepergiannya menyusul ayahku, Joyo Menggolo, yang telah lebih dulu berpulang 15 tahun silam. Teringat jelas di benakku, ayah adalah sosok yang sangat dihormati di kampungnya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang gelondong, sebutan untuk koordinator lurah di zaman kolonial Belanda hingga masa Orde Lama. Sosoknya tegas, berwibawa, namun hatinya begitu lembut, terutama padaku, anak bungsunya. Sementara ibu adalah cerminan keteduhan. Tangannya tak pernah lelah merawat kami, dan senyumnya adalah obat dari segala resah. Hari ini adalah puncak dari acara peringatan 100 hari wafatnya ibu. Di rumah peninggalan orang tuaku di Sukoharjo, sanak saudara berkumpul. Namun, hatiku terasa berat. Bukan hanya karena duka yang belum sepenuhnya sirna, tapi karena aku tahu, setelah ini akan ada babak baru yang mungkin akan lebih menyakitkan. Pembacaan wasiat. Sejak dulu, aku selalu merasa menjadi anak yang paling berbeda. Kedua kakakku, Mas Totok Hayanto dan Mas Yudo Menggolo, seolah dilahirkan dengan sendok emas di mulut mereka. Orang tuaku, terutama ayah, memberikan segalanya untuk mereka. Mas Totok, si sulung, dikuliahkan hingga menjadi seorang sarjana dan kini menikmati masa pensiun sebagai mantan aparatur sipil negara di Kementerian Perdagangan. Ayah bahkan membangunkan sebuah rumah megah untuknya di Bogor. Sementara Mas Yudo, anak nomor 2, diberikan modal besar untuk usaha wira swastanya di Surabaya, dan sama sepertiku, ia juga sudah dibelikan rumah yang harganya miliaran. Aku tidak pernah menuntut apa-apa. Aku menikah dengan Mas Hamdani, seorang pria pilihan hatiku yang saat itu hanyalah seorang mandor pabrik. Mungkin di mata orang tuaku, pilihanku ini kurang membanggakan. Lamunanku buyar saat Mas Hamdani menyentuh pundakku dengan lembut. "Sudah siap, Bu? Pengacaranya sudah datang," bisiknya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hati. Di ruang tengah rumah kayu yang penuh kenangan itu, semua orang telah berkumpul. Di sana, duduk Mas Totok dengan istrinya, Mbak Leni. Wajahnya selalu terlihat angkuh. Di sebelahnya, Mas Yudo dan istrinya, Mbak Harbani, memasang wajah serius yang menyeratkan ketidaksabaran. Aku bisa merasakan aura keserakahan menguar dari mereka. Mereka tidak datang untuk mengenang ibu, mereka datang untuk harta. Di hadapan kami, duduk seorang pria parubaya berkacamata, Bapak Padmanaba, pengacara kepercayaan keluarga kami. Di tangannya, ada sebuah amplop coklat yang tersegel. Amplop yang akan menentukan nasibku selanjutnya. Dan entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa isinya bukanlah sebuah kabar baik untukku. Suasana di ruang tengah terasa begitu tegang.
Aroma dupa sisa tahlilan semalam masih samar-samar tercium, berbaur dengan bau kayu jati tua yang khas dari rumah ini. Aku duduk di atas tikar pandan, merapatkan diri pada Mas Hamdani. Dari sudut mataku, aku bisa melihat kedua kakakku dan istri mereka duduk dengan gelisah di kursi kayu. Mereka tampak seperti elang yang sedang mengincar mangsanya. Mas Totok beberapa kali melirik jam tangan mewahnya, seolah waktu berjalan begitu lambat. Sementara Mbak Leni, istrinya, sibuk mengibaskan kipas kecil ke wajahnya, seolah udara di desa ini terlalu panas untuk kulitnya yang terawat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suara Pak Padmanaba memecah keheningan. Kita berkumpul di sini untuk melaksanakan amanat dari almarhum Bapak Joyo Menggolo dan almarhumah Ibu Siti Sundari. Pak Padma membuka amplop coklat itu dengan hati-hati. Selembar kertas dikeluarkan. Semua mata tertuju pada kertas itu. Aku menundukkan kepala, memanjatkan doa dalam hati agar apapun hasilnya, aku diberi kekuatan untuk menerimanya. Aku teringat pesan ibu sebelum wafat, Sri, kamu itu anak perempuan satu-satunya. Jadilah orang yang sabar dan pemaaf. Ya, Enduk. Pesan itu terus terngiang di telingaku. Berdasarkan surat wasiat yang sah dan ditandatangani oleh almarhum dan almarhumah, serta disaksikan oleh notaris, lanjut Pak Padma, harta peninggalan yang belum terbagi adalah 3 aset utama. Aku mengangkat wajahku. 3 aset? Selama ini aku pikir semua sudah dibagikan untuk kedua kakakku. Aset pertama adalah sebidang lahan sawah produktif seluas 5.000 meter persegi di tepi jalan raya. Aset kedua adalah sebidang lahan tegalan seluas 1 hektar. Dan aset ketiga, Pak Padma berhenti sejenak, menatap kami satu persatu, adalah pekarangan beserta rumah ini, rumah yang sedang kita tempati sekarang. Hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dalam benakku, nilai kedua bidang lahan itu pastilah sangat besar. Apalagi yang berada di tepi jalan raya. Harga tanah di Sukoharjo terus meroket setiap tahunnya. Lalu, bagaimana dengan rumah ini? Sebuah rumah kayu kuno yang mungkin bagi sebagian orang sudah tidak ada harganya. Belum sempat Pak Padma melanjutkan, Mas Totok sudah berdeham. Pak pengacara, bagaimana mekanisme pembagiannya? Tanyanya dengan nada tidak sabar. Matanya yang sipit berkilat-kilat menatap Pak Padma, seolah ingin segera menerkam aset-aset itu. Sesuai pesan almarhum, ketiga ahli waris, yaitu Bapak Totok, Bapak Yudo, dan Ibu Sri Lestari, dipersilakan untuk memilih. Silakan berembuk untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan aset yang mana, jawab Pak Padma dengan tenang. Kata, berembuk, seolah menjadi lelucon di ruangan ini. Aku tahu, tidak akan ada perembukan yang adil. Yang ada hanyalah perebutan. Dan benar saja, Mas Yudo langsung menimpali, saya rasa tidak perlu berembuk lama-lama. Saya dan Mas Totok sebagai anak laki-laki tertua, tentu lebih paham mana aset yang lebih bernilai untuk masa depan. Tanah adalah investasi terbaik. Mbak Harbani, istrinya, mengangguk setuju dengan senyum penuh kemenangan. Benar itu. Tanah bisa dijual lagi dengan harga tinggi. Kalau rumah tua begini, mau diapakan? Hanya jadi beban perawatan. Kata-kata itu seperti anak panah yang melesat tepat ke ulu hatiku. Beban? Rumah tempat aku dilahirkan dan dibesarkan, rumah yang penuh dengan cinta dan tawa orang tuaku, mereka sebut sebagai beban? Aku menatap wajah Mas Totok dan Mas Yudo, mencari sedikit saja sisa kenangan masa kecil kami di sana. Namun yang kutemukan hanyalah tatapan dingin penuh perhitungan. Mereka sudah menjadi orang asing bagiku. Orang asing yang kebetulan memiliki ikatan darah denganku. Di saat itu aku sadar, pertarungan ini sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Aku sudah kalah. Pak Padmanaba menatap kami bertiga bergantian, menunggu sebuah keputusan. Namun, seperti yang sudah kuduga, tidak ada ruang diskusi untukku. Mas Totok, sebagai yang tertua, langsung mengambil alih pembicaraan seolah-olah ini adalah rapat direksi di kantornya dulu. Baik, Pak Padma. Agar cepat dan adil menurut kami, katanya sambil menekankan kata, kami, yang jelas-jelas hanya merujuk pada dirinya dan Mas Yudo. Saya, Totok Hayanto, akan mengambil lahan sawah produktif yang berada di tepi jalan raya. Ia mengatakannya dengan begitu mantap, tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Seolah aku hanyalah bayangan tak terlihat di sudut ruangan.
Mas Yudo pun tak mau kalah. Dengan senyum puas, ia menyambung, dan saya, Yudo Menggolo, mengambil lahan tegalan yang seluas 1 hektar. Itu cocok untuk saya kembangkan sebagai investasi properti. Selesai. Hanya dalam hitungan detik, 2 aset paling berharga itu telah berpindah tangan. Mereka bahkan tidak berbasa-basi menawariku pilihan. Mereka langsung memutuskan, seolah itu adalah hak mutlak mereka. Kini, hanya tersisa 1 aset, pekarangan dan rumah kayu tua ini. Rumah yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup keluargaku. Pak Padma menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada sedikit rasa iba di sana. Kalau begitu, Ibu Sri Lestari, berarti Ibu mendapatkan pekarangan beserta rumah peninggalan ini. Apakah Ibu setuju? Aku tak mampu berkata-kata. Lidahku keluh. Apa yang bisa kukatakan? Menolak? Berdebat? Melawan kedua kakakku yang hatinya sudah tertutup oleh keserakahan? Itu hanya akan sia-sia dan memperkeruh suasana di hari duka ini. Aku teringat lagi wajah teduh ibu. Beliau tidak akan suka melihat anak-anaknya bertengkar karena harta dunia. Di sampingku, Mas Hamdani menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan. Ia lalu mengangguk perlahan ke arahku, seolah berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Ikhlaskan saja." Dengan suara bergetar, aku akhirnya menjawab, "Nggih, Pak. Saya terima." Seketika itu juga, suasana di ruangan berubah. Wajah Mas Totok dan Mas Yudo terlihat begitu lega dan puas. Mbak Leni dan Mbak Harbani saling melempar senyum kemenangan. Mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka telah memenangkan pertarungan yang bahkan tidak pernah kumulai. Pak Padma kemudian menyodorkan beberapa lembar dokumen di atas meja rendah di hadapan kami. "Baik, kalau semua sudah sepakat, silakan tanda tangani berita acara serah terima warisan ini." Satu persatu, kami maju. Mas Totok menandatangani dokumennya dengan goresan pena yang cepat dan tegas. Disusul Mas Yudo yang melakukannya dengan senyum lebar. Terakhir, giliranku. Saat aku memegang pena itu, tanganku gemetar. Setiap huruf dari namaku yang kutuliskan di atas kertas itu terasa seperti sayatan di hatiku. Aku tidak hanya menandatangani sebuah surat, aku sedang menandatangani surat ketidakadilan, surat yang menegaskan bahwa di mata saudara-saudaraku, aku memang tidak ada harganya. Setelah semua selesai, mereka berdua tampak begitu gembira. Mereka langsung sibuk menelepon seseorang, mungkin calon pembeli tanah mereka. Mereka membicarakan harga, keuntungan, dan rencana-rencana besar mereka dengan suara yang sengaja dikeraskan, seolah ingin memamerkan kemenangan mereka kepadaku. Mereka bahkan tidak mengucapkan terima kasih atau sekadar menanyakan kabarku. Bagiku, upacara ini sudah selesai. Bagianku sudah kuambil, sebuah rumah tua yang mereka anggap sebagai beban. Namun, aku tidak tahu bahwa di balik dinding-dinding kayu yang bisu ini, orang tuaku telah menyiapkan sebuah wasiat lain. Wasiat yang sesungguhnya. Setelah penandatanganan selesai, suasana menjadi sedikit lebih santai bagi mereka, namun semakin menyesakan bagiku. Mas Totok dan Mas Yudo sudah tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka berjalan mondar-mandir di ruang tengah sambil terus berbicara di telepon, seolah sedang menyelesaikan transaksi bisnis jutaan rupiah. Sementara aku hanya bisa terduduk diam, menatap lantai tegel kuno yang dingin. Di tengah keriuhan itu, Mbak Leni, istri Mas Totok, mendekatiku. Ia tidak duduk, hanya berdiri angkuh di hadapanku, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Ia mengenakan perhiasan yang berkilauan di leher dan tangannya, kontras sekali dengan penampilanku yang hanya memakai baju batik sederhana. Sri, katanya dengan nada mencibir, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kasihan sekali nasibmu. Sudah hidup pas-pasan, sekarang cuma dapat warisan rumah tua yang mau roboh ini. Aku hanya diam, mencoba menahan gejolak di dalam dada. Melihat aku tidak merespon, Mbak Harbani, istri Mas Yudo, ikut nimbrung. Ia berdiri di samping Mbak Leni, melipat tangan di dada. "Benar, Mbak Leni. Coba lihat, catnya sudah mengelupas, kayunya juga banyak yang keropos. Ini sih bukan dapat warisan, tapi dapat pekerjaan. Harus keluar uang banyak untuk merenovasinya," katanya sambil tertawa kecil. Hinaan mereka tidak berhenti di situ.
Mbak Leni lalu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya berbisik namun cukup tajam untuk didengar oleh semua orang di dekatnya. Suamiku tadi bilang, kamu itu memang tidak pantas dapat yang lebih baik. Wanita lemah, tidak punya pendidikan tinggi, cuma bisa jualan di warung. Benar-benar tak berguna. Seharusnya orang sepertimu itu dibuang saja ke laut, tidak merepotkan. Dek! Jantungku seolah berhenti berdetak. Dibuang ke laut? Wanita tak berguna? Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu, mengiris-iris hatiku hingga hancur berkeping-keping. Air mataku yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah juga. Aku tidak bisa lagi membendungnya. Aku menangis sesenggukan, menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan. Rasa sakitnya luar biasa. Aku tidak pernah menyangka, saudara iparku, istri dari kakak kandungku sendiri, bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Mas Hamdani yang melihatku menangis langsung merangkulku. Sudah, Bu, sudah. Jangan didengarkan. Mereka tidak tahu apa-apa. Bisiknya di telingaku, mencoba menenangkan. Namun, hinaan itu sudah terlanjur masuk dan meracuni pikiranku. Di mana kedua kakakku? Mas Totok dan Mas Yudo hanya melirik sekilas ke arah kami, lalu kembali sibuk dengan telepon mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka membiarkan istri mereka menghinaku, adik kandung mereka sendiri. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain suamiku dan anak-anakku. Keluarga besar yang kubanggakan selama ini, ternyata hanyalah ilusi. Mereka akhirnya pamit pulang, dengan wajah ceria tanpa rasa bersalah sedikitpun. Mereka bahkan tidak menyalamiku. Mereka hanya melewati kami begitu saja, seolah kami adalah perabotan usang di rumah ini. Setelah mobil mewah mereka menghilang di ujung jalan, hanya tersisa aku, Mas Hamdani, dan keheningan yang memilukan di rumah tua ini. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan suamiku. Aku menangis bukan karena harta, tapi karena martabatku sebagai manusia, sebagai seorang adik, sebagai seorang wanita, telah diinjak-injak tanpa ampun. Saat itu, aku benar-benar merasa menjadi orang yang paling malang di dunia. Aku tidak tahu bahwa tangisanku hari itu adalah gerbang menuju sebuah rahasia besar yang akan membalikkan segalanya. Setelah kedua kakakku dan istri mereka pergi, rumah ini terasa begitu lengang. Hanya suara isak tangisku yang memecah keheningan sore itu. Mas Hamdani tidak berkata apa-apa. Ia hanya terus memelukku, membiarkanku menumpahkan semua rasa sakit di dadanya. Bahunya yang dulu tegap kini mungkin sudah sedikit membungkuk dimakan usia. Namun bagiku, bahu itu adalah sandaran terkuat yang pernah kumiliki. Sudah, Bu, sudah, bisiknya berulang kali sambil mengelus punggungku. Mengapa harus menangisi ucapan orang yang hatinya busuk? Mereka itu iri, Bu. Mereka punya segalanya, tapi mereka tidak punya ketenangan hati seperti kita. Aku menggeleng lemah. Bukan itu, Pak. Aku tidak peduli dengan harta mereka. Tapi hinaan mereka? Mengapa mereka begitu tega? Apa salahku pada mereka? Lirihku disela isak tangis. Mas Hamdani melepaskan pelukannya, lalu menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang keriput namun hangat. Ia menatap mataku lekat-lekat. Dengarkan Bapak, Bu. Kesalahanmu satu-satunya di mata mereka adalah karena ibu orang yang baik. Orang yang tulus. Orang yang tidak serakah. Sifat-sifat itu adalah ancaman bagi mereka yang hatinya penuh dengan kerakusan. Jadi, jangan pernah merasa rendah. Justru ibu harus bangga. Kata-kata suamiku seperti embun pagi yang menyejukkan hatiku yang terbakar amarah dan kesedihan. Ia selalu bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lebih bijaksana. Malam itu, salah satu anakku dari Semarang menelepon. Mungkin ia mendengar kabar dari kerabat lain. Ibu, bagaimana keadaannya? Ibu tidak apa-apa, tanyanya dengan suara cemas. Aku mencoba terdengar tegar. Ibu tidak apa-apa, Le. Kamu dan adikmu baik-baik saja, kan? Kami baik, Bu. Tapi kami khawatir dengan Ibu. Tadi Bude cerita soal pembagian warisan. Ibu jangan sedih, ya? Jangan pikirkan kata-kata Pak D dan Bude. Anggap saja rumah Eyang itu adalah ladang pahala untuk Ibu. Dengan menerima dan merawatnya, Ibu sudah memuliakan peninggalan Eyang. Itu lebih berharga dari tanah manapun,
katanya panjang lebar. Air mataku kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Betapa beruntungnya aku memiliki suami dan anak-anak yang begitu pengertian. Mereka adalah harta karunku yang sesungguhnya. Dukungan mereka adalah benteng yang melindungiku dari badai hinaan. Perlahan, hatiku mulai menerima. Aku mulai berpikir, mungkin ini memang jalan yang sudah digariskan Tuhan. Mungkin, orang tuaku punya alasan tersendiri mengapa mereka mewariskan rumah ini kepadaku. Ini bukan sekadar bangunan tua. Ini adalah tempat di mana aku belajar berjalan, tempat di mana ibu mengajariku memasak, tempat di mana ayah membacakan dongeng sebelum tidur. Setiap sudut rumah ini adalah album kenangan yang tak ternilai harganya. Kakak-kakakku mungkin mendapatkan tanah yang bisa dijual, tapi aku mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, akar dan sejarah keluargaku. Malam itu, aku dan Mas Hamdani memutuskan untuk menginap di rumah ini. Kami membersihkan salah satu kamar yang dulu milikku saat masih gadis. Saat merebahkan tubuh di atas ranjang kayu jati yang tua, aku merasa begitu damai. Jauh lebih damai daripada yang kurasakan di rumahku sendiri di Bantul. Seolah-olah, arwah ayah dan ibu sedang memelukku, membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku memejamkan mata, dengan tekad baru di dalam hati. Aku akan merawat rumah ini dengan segenap jiwa. Aku akan membuktikan kepada mereka yang telah menghinaku, bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku tidak tahu, bahwa keputusanku untuk menerima dengan ikhlas inilah yang menjadi kunci pertama untuk membuka pintu takdirku yang sebenarnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara kokok ayam jantan dari pekarangan tetangga. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah jendela kayu, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di lantai. Udara terasa begitu sejuk dan segar. Aku merasa lebih baik, jauh lebih baik dari kemarin. Beban di hatiku seolah terangkat. Aku dan Mas Hamdani memutuskan untuk tinggal beberapa hari di Sukoharjo, untuk mulai membersihkan dan merapikan rumah ini. Setelah membuat teh hangat dan sarapan seadanya, kami mulai bekerja. Kami membuka semua jendela agar sirkulasi udara lancar. Kami membersihkan debu-debu tebal yang menyelimuti perabotan. Kami mencabuti rumput liar yang tumbuh subur di halaman. Setiap benda yang kusentuh seolah membawaku kembali ke masa lalu. Kursi goyang tua di beranda, ini adalah tempat favorit ayah membaca koran di sore hari. Lemari kaca di ruang tengah, disinilah ibu menyimpan piring-piring dan gelas-gelas cantiknya yang hanya dikeluarkan saat lebaran. Meja makan panjang di dapur, disinilah kami sekeluarga selalu berkumpul, berbagi cerita dan tawa. Rumah ini memang tua, tapi sama sekali tidak rapuh. Ayah membangunnya dengan kayu jati pilihan. Setiap sambungan kayunya dibuat dengan presisi, tanpa paku, hanya menggunakan pasak. Ini adalah sebuah mahakarya. Semakin lama aku berada di sini, semakin aku merasa bodoh telah menangisi nasibku kemarin. Bagaimana mungkin aku merasa tidak beruntung mendapatkan warisan seberharga ini? Ini adalah istana kenangan. Saat sedang membersihkan kamar utama, kamar yang dulu ditempati oleh ayah dan ibu, aku merasakan sebuah perasaan yang aneh. Perasaan damai yang begitu mendalam. Aroma khas ayah, campuran antara minyak cengkeh dan tembakau, seolah masih tertinggal di ruangan ini. Aku membuka lemari pakaian mereka. Di dalamnya masih tergantung beberapa setel baju batik milik ayah dan kebaya milik ibu. Aku memeluk salah satu kebaya ibu, menghirup aromanya dalam-dalam. Rasanya seperti sedang memeluk ibu sendiri. Mas Hamdani masuk ke kamar, membawa segelas air putih untukku. "Bagaimana, Bu? Lelah?" tanyanya. Aku menggeleng sambil tersenyum. "Sama sekali tidak, Pak. Justru aku merasa bersemangat. Aku merasa seperti pulang ke rumah." "Syukurlah kalau begitu," jawabnya lega. "Bapak juga merasa betah di sini. Udaranya enak, suasananya tenang." Kami lalu duduk di tepi ranjang, beristirahat sejenak. Pandanganku menyapu seluruh ruangan. Semuanya masih tertata rapi seperti saat terakhir kali ibu menempatinya. Di atas meja kecil di sudut ruangan, masih ada kacamata baca milik ayah. Di dinding, tergantung sebuah foto pernikahan mereka, hitam putih, namun senyum bahagia mereka terpancar begitu jelas. Saat itulah, mataku terpaku pada sesuatu yang belum pernah benar-benar kuperhatikan sebelumnya.
Sesuatu yang selama ini ada di sana, namun tak pernah kumaknai. Di daun pintu kamar yang terbuat dari kayu jati tebal, ada sebuah ukiran kecil di bagian atasnya. Bukan ukiran biasa. Itu adalah rangkaian huruf Jawa kuno, yang ditulis dengan gaya yang sangat indah, sepertinya dicat dengan tangan. Selama ini aku menganggapnya hanya sebagai hiasan. Namun hari ini, entah kenapa, tulisan itu seolah memanggilku. Ia seolah ingin mengatakan sesuatu. Sebuah pesan rahasia dari masa lalu, yang khusus ditujukan untukku. Aku mendekati pintu kamar itu, rasa penasaranku memuncak. Aku menyentuh tulisan itu dengan ujung jariku. Catnya sudah sedikit pudar dimakan waktu, namun guratannya masih terasa jelas. Aku mencoba mengejanya perlahan. Dulu waktu kecil ayah pernah mengajariku sedikit tentang aksara Jawa, tapi sudah puluhan tahun aku tidak pernah membacanya lagi. Oh, Jo. Aku mengeja dengan terbata-bata. Cele. Ten. Aku mengulanginya beberapa kali di dalam hati. Ojo cilik aten. Aku mencoba mengingat-ingat artinya. Rasanya seperti membuka sebuah laci memori yang sudah lama terkunci. Dan kemudian, aku ingat. Kalimat itu adalah sebuah pitutur luhur, sebuah nasihat bijak dalam bahasa Jawa. Pak, lihat ini, panggilku pada Mas Hamdani. Ia mendekat dan ikut memperhatikan tulisan itu. Ada apa, Bu? Tulisan ini, artinya ojo cilik ati, kataku dengan suara sedikit bergetar. Mas Hamdani mengerutkan kening. Ojo cilik ati? Jangan berkecil hati? Iya, Pak. Jangan berkecil hati. Ulangku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Jantungku berdebar kencang. Mengapa ayah menuliskan pesan ini di pintu kamarnya? Apakah ini hanya sebuah nasihat umum? Ataukah pesan ini memang ditujukan untukku? Seolah ayah dan ibu sudah tahu bahwa suatu saat nanti, aku, anak bungsu mereka, akan berdiri di sini dengan perasaan kecil hati setelah merasa diperlakukan tidak adil. Seolah mereka sedang berbisik dari alam lain, jangan berkecil hati, enduk. Jangan bersedih. Pesan itu terasa begitu personal. Begitu hidup. Bukan lagi sekadar rangkaian huruf mati di atas kayu. Ini adalah sebuah pelukan, sebuah penguatan, sebuah wasiat yang tak tertulis di atas kertas legal manapun. Aku merasakan kehangatan menjalar di seluruh tubuhku. Air mataku kembali menetes. Tapi kali ini adalah air mata syukur yang tiada terkira. Aku merasa tidak lagi sendirian. Ayah dan ibu ada di sini, menyemangatiku melalui pesan singkat ini. Aku menatap kembali tulisan itu, dan pandanganku mulai menjelajah ke seluruh bagian pintu. Mungkin ada petunjuk lain. Tapi tidak ada apa-apa lagi. Hanya tulisan itu. Jangan berkecil hati. Kalimat ini terus berputar di kepalaku. Ini bukan sekadar nasihat. Aku yakin, ini adalah sebuah kunci. Sebuah petunjuk yang harus kupecahkan. Sejak saat itu, aku melihat rumah ini dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi melihatnya sebagai tumpukan kenangan semata, tapi sebagai sebuah teka-teki yang harus kupecahkan. Setiap sudut rumah, setiap perabotan, setiap jengkal tanah di pekarangan, semuanya kuperhatikan dengan saksama. Aku mencoba berpikir seperti ayah. Beliau adalah orang yang sangat teliti dan penuh perhitungan. Jika ia meninggalkan pesan, pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang ia ingin agar aku menemukannya. Aku teringat akan kebiasaan-kebiasaan ayah. Ia paling suka duduk di lincak bambu di dekat dapur, sambil minum kopi di pagi hari. Katanya, dari sanalah ia bisa melihat seluruh bagian belakang rumah. Dapur dan area sekitarnya adalah wilayah kekuasaannya. Ibu bahkan sering bercanda, bapakmu itu mandor di pabrik tebu, tapi jadi raja di dapur. Kenangan itu tiba-tiba terasa begitu penting. Mungkinkah petunjuk selanjutnya ada di sana? Di tempat favorit ayah, di dekat dapur tua kami? Firasatku mengatakan iya, dan langkahku pun membawaku ke sana. Aku berjalan menuju bagian belakang rumah, tempat dapur kami berada. Dapur ini masih sangat tradisional. Sebagian lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan, dan di sudutnya masih berdiri sebuah pawon, tungku masak dari batu bata yang menggunakan kayu bakar. Di sebelahnya, ada area yang lantainya sudah ditutup dengan papan-papan kayu jati tebal, tempat biasanya ibu menyiapkan bahan masakan.
Tepat di samping area berlantai kayu itulah, dulu berdiri lincak bambu tempat ayah biasa duduk. Aku berdiri di sana, mencoba merasakan kembali suasana masa lalu. Aku membayangkan ayah duduk di sana, dengan cangkir kopinya, menatap ke arah halaman belakang. Apa yang biasa ia perhatikan? Aku menyapukan pandanganku ke seluruh area itu. Dinding dari anyaman bambu, rak-rak kayu tempat menyimpan panci, dan lantai papan yang sudah sedikit usang. Mas Hamdani mengikutiku dari belakang. Ada apa lagi, Bu? Kenapa melamun di sini? Aku sedang mencoba mengingat-ingat kebiasaan ayah, Pak. Beliau suka sekali duduk di sini. Pasti ada sesuatu yang istimewa di sekitar sini, jawabku sambil terus mengamati. Mataku tertuju pada lantai papan di bawah kakiku. Papan-papan kayu jati itu terlihat kokoh dan seragam. Tapi tunggu dulu. Di sudut dekat dinding, ada satu papan yang warnanya tampak sedikit berbeda. Sedikit lebih gelap, dan paku yang menancap di ujungnya terlihat lebih baru dibandingkan paku-paku lainnya yang sudah berkarat. Aku berjongkok, meraba permukaan papan itu. Aku mencoba mengetuknya. Tok, tok, tok. Suaranya terdengar sedikit berbeda dari papan di sebelahnya. Lebih bergema, seolah ada ruang kosong di bawahnya. Pak, coba lihat ini, kataku pada Mas Hamdani. Papan ini rasanya aneh. Mas Hamdani ikut berjongkok dan memeriksanya. Ia mengetuk-ngetuknya juga, lalu mencoba menggoyangkannya. Ternyata papan itu sedikit longgar. Dengan sedikit usaha, kami mencoba mencari celah untuk mencongkelnya. Mas Hamdani lalu mengambil sebuah linggis kecil dari gudang. Dengan hati-hati, ia memasukkan ujung linggis ke celah papan dan mulai mencongkelnya perlahan. Krek, krek. Suara kayu tua yang dipaksa membuka terdengar nyaring. Dan akhirnya, papan itu terangkat. Napas kami berdua tertahan. Di bawah papan itu, bukanlah tanah biasa. Ada sebuah lubang persegi yang rapi, dan di dalamnya, tertanam sebuah benda. Benda itu adalah sebuah kotak. Kotak yang terbuat dari logam, namun sama sekali tidak berkarat. Warnanya abu-abu kusam, dan ukurannya tidak terlalu besar. Mungkin sekitar 40 cm panjangnya. Ada sebuah pegangan di atasnya, menandakan bahwa kotak ini memang dirancang untuk diangkat. Kami saling berpandangan. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Inikah dia? Inikah rahasia di balik pesan, Ojo Cilik Ati? Dengan tangan gemetar, aku dan Mas Hamdani bekerja sama untuk mengangkat kotak itu dari dalam lubang. Ternyata cukup berat. Kami meletakkannya di atas lantai dapur yang bersih. Kotak itu tidak terkunci. Hanya ada sebuah kait sederhana di bagian depannya. Aku menatap Mas Hamdani, meminta persetujuan. Ia mengangguk, matanya menyiratkan rasa penasaran yang sama besarnya denganku. Dengan napas yang tertahan, perlahan aku membuka kait itu. Aku tidak tahu bahwa apa yang akan kulihat di dalam kotak itu akan mengubah jalan hidupku dan keluargaku untuk selamanya. Bunyi, klik, dari kait logam yang terbuka terdengar begitu keras di tengah keheningan dapur. Aku menelan ludah, tanganku yang gemetar perlahan mengangkat tutup kotak itu. Bau apek dari benda-benda yang tersimpan lama langsung menyeruak, namun bukan itu yang membuat napasku tercekat. Melainkan pemandangan yang tersaji di hadapanku. Matahari sore yang masuk melalui celah dinding bambu menyinari isi kotak itu, membuatnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aku dan Mas Hamdani terperangah, tak mampu berkata-kata. Ini di luar segala bayanganku. Di lapisan paling atas, tersusun rapi beberapa ikat uang kertas kuno. Aku mengambil salah satunya. Kertasnya tebal dan sedikit rapuh. Di atasnya tertulis dengan jelas, De Javas Ceban, dan angka 5 gulden. Ini adalah uang golden dari zaman Hindia Belanda. Ada 5 lembar uang seperti itu, semuanya dalam kondisi yang masih sangat baik. Di bawahnya, ada beberapa kantong kain bludru yang sudah usang. Aku membuka kantong pertama. Isinya adalah koin-koin perak yang berat. Di permukaannya ada logo yang sangat kukenali dari pelajaran sejarah, VOC. Ini adalah koin perak VOC asli. Kantong kedua berisi koin-koin tembaga yang lebih kecil, bertuliskan 2/2 cent needle indi. Jumlahnya ratusan, mungkin ribuan. Namun, kejutan terbesar ada di bagian paling bawah kotak.
Terbungkus dalam beberapa lapis kain sutra, terdapat aneka perhiasan. Tanganku gemetar saat mengangkat sebuah kalung emas murni yang begitu berat, dengan liontin berlian besar di tengahnya. Ada beberapa gelang keroncong dari emas, cincin-cincin dengan batu permata berwarna-warni seperti merah delima dan safir biru, serta beberapa bros dan anting-anting yang desainnya sangat antik dan indah. Ini bukan perhiasan biasa. Ini adalah harta karun. Ya Allah, Bu, ini apa semua? Bisik Mas Hamdani, suaranya terdengar tak percaya. Aku sendiri tak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Air mata haru membasahi pipiku. Jadi, inilah wasiat ayah dan ibu yang sesungguhnya. Mereka tidak meninggalkanku dengan tangan kosong. Mereka justru memberikanku segalanya. Mereka tahu sifat kedua kakakku. Jika harta ini dibagikan secara terbuka, mungkin akan menjadi sumber pertengkaran hebat, dan bisa jadi aku tidak akan mendapatkan bagianku sama sekali. Dengan cara ini, mereka menitipkan warisan ini langsung kepadaku, anak yang mereka percaya bisa menjaganya. Pesan, ojo cilik ati, di pintu kamar itu kini terasa begitu jelas maknanya. Itu adalah peta, sebuah penunjuk jalan menuju harta ini. Ayah dan ibu seolah berkata, bersabarlah, jangan berkecil hati karena apa yang terlihat di permukaan. Karena kami telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga untukmu, di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang tulus. Kami membawa kota itu ke dalam rumah, masih dalam keadaan syok dan tidak percaya. Berapa nilai semua ini? Aku tidak tahu. Tapi melihat dari jenis dan jumlahnya, aku yakin nilainya sangat, sangat besar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk memandangi kota itu, sambil terus mengucap syukur. Hinaan dari para iparku kemarin kini terasa begitu kecil dan tidak berarti. Mereka boleh mengambil tanah, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan, cinta, dan warisan sejati dari kedua orang tuaku. Mereka telah merancang segalanya dengan begitu sempurna. Mereka telah memberiku pelajaran paling berharga dalam hidup, bahwa kesabaran dan keikhlasan pada akhirnya akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan seringkali, jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Beberapa hari kemudian, setelah menenangkan diri dari keterkejutan, aku dan Mas Hamdani memutuskan untuk mencari tahu nilai sesungguhnya dari harta peninggalan ayah. Kami menghubungi seorang teman lama dari anak kami yang bekerja sebagai penilai barang antik dan permata profesional di Yogyakarta. Dengan sangat hati-hati, kami membawa beberapa sampel dari isi kotak itu kepadanya. Pria itu memeriksa setiap koin, setiap lembar uang kuno, dan setiap perhiasan dengan menggunakan kaca pembesar dan berbagai alat lainnya. Wajahnya terlihat semakin serius dan takjub setiap kali ia selesai memeriksa satu barang. Setelah hampir 2 jam memeriksa, ia akhirnya menatap kami dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ibu, Bapak boleh saya tahu dari mana Anda mendapatkan semua ini?" tanyanya dengan suara pelan. Kami pun menceritakan semuanya, tentang wasiat, rumah tua, dan pesan di balik pintu. Ia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. "Luar biasa," gumamnya setelah kami selesai bercerita. "Bapak dan Ibu Anda adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Jadi, berapa kira-kira nilainya, Mas?" tanya Mas Hamdani dengan ragu. Penilai itu mengambil kalkulator, menekan beberapa angka, lalu menarik napas dalam-dalam. "Bu, Pak, ini hanya perkiraan kasar berdasarkan sampel yang saya lihat. Nilai koleksi uang kuno dan koin VOC ini saja sudah bisa mencapai miliaran rupiah karena kelangkaannya. Dan untuk perhiasan ini, terutama berlian dan emas murninya. Secara keseluruhan, perkiraan saya, total nilai harta karun di dalam kotak itu tidak kurang dari 72 miliar rupiah. 72 miliar. Angka itu terdengar seperti gema di telingaku. Aku dan Mas Hamdani saling berpandangan, tak sanggup berkata apa-apa. Tubuhku terasa lemas. Uang sebanyak itu? Aku, Sri Lestari, penjual warung kecil di Bantul, kini memiliki harta sebanyak itu? Rasanya seperti mimpi. Setelah berterima kasih kepada penilai itu, kami pulang dengan perasaan campur aduk. Bahagia, tentu saja. Tapi juga ada rasa tanggung jawab yang besar. Ini adalah amanah. Aku tidak pernah memberitahukan penemuan ini kepada kedua kakakku. Bukan karena aku ingin balas dendam. Sama sekali tidak. Aku hanya merasa,
Ini adalah rahasiaku dengan ayah dan ibu. Inilah cara mereka melindungiku. Biarlah kakak-kakakku bahagia dengan tanah warisan mereka. Aku pun bahagia dengan caraku sendiri. Uang itu tidak mengubahku. Aku dan Mas Hamdani tetap tinggal di rumah sederhana kami di Bantul. Aku tetap membuka warung kecilku, melayani para tetangga dengan senyum yang sama. Namun, hidup kami menjadi jauh lebih tenang. Kami menggunakan sebagian uang itu untuk merenovasi total rumah peninggalan di Sukoharjo, menjadikannya sebuah rumah yang indah dan nyaman untuk tempat berkumpul anak cucu kami kelak. Kami juga menyisihkan sebagian besar untuk membantu orang-orang di sekitar kami, membangun masjid kecil, dan menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Aku akhirnya mengerti arti dari harta yang sesungguhnya. Harta itu bukanlah tumpukan uang atau kilauan emas. Harta sesungguhnya adalah kebijaksanaan orang tua yang tak lekang oleh waktu. Harta sesungguhnya adalah kesabaran dalam menghadapi cobaan. Harta sesungguhnya adalah keikhlasan dalam menerima takdir. Dan harta terbesarku adalah memiliki keluarga kecil yang selalu mendukungku, dan kenangan indah tentang ayah dan ibu yang cintanya tak pernah padam. Hinaan yang dulu merobek hatiku, kini telah sembuh tanpa bekas. Aku telah memaafkan mereka. Karena aku tahu, mereka yang serakah hanya akan mendapatkan apa yang terlihat oleh mata. Sedangkan aku, yang dianggap lemah dan tak berguna, justru dipercaya untuk menjaga warisan yang tak terlihat, warisan yang lahir dari hati. Dan pesan di pintu kayu jati itu, ojo cilik ati, akan selalu menjadi pengingat bagiku, bahwa di balik setiap kesedihan, Tuhan telah menyiapkan kebahagiaan yang jauh lebih besar.